Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang jaringan internet dan komputer. Pengertian internet. Internet, singkatan dari Interconnected Network, adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Dengan internet, kita bisa mengirim pesan, menjelajah informasi, menonton video, bermain game online, belanja online, belajar online, dan lain-lainnya. Cara kerja internet. Perangkat kamu, handphone atau laptop, terhubung ke internet melalui Wi-Fi data seluler atau LAN. Data dikirim ke server atau komponen pusat, tempat website atau app berada. Server membalas dengan mengirimkan informasi ke perangkat kamu. Semua ini terjadi dalam milidetik sehingga terasa instan. Contoh, saat kamu mengetik cuaca hari ini di Google, data dikirim ke server Google, lalu Google mengirimkan jawabannya ke browser kamu. Fungsi dan manfaat internet. Internet memiliki beberapa fungsi dan manfaat, yaitu komunikasi, edukasi, hiburan, bisnis dan ekonomi, informasi, sosialisasi, pemerintahan. Komunikasi bisa menggunakan email, video call, chatting, dan media sosial. Edukasi, e-learning, kursus online, sumber referensi. Hiburan, streaming film, musik, game online, konten YouTube. Bisnis dan ekonomi, toko online, digital marketing, transaksi perbankan. Informasi, akses berita, blog, artikel, tutorial. Sosialisasi, bergabung di komunitas atau forum online. Pemerintah, layanan publik online, IKTP, bayar pajak, BPJS, dan lain-lain. Penggunaan internet yang baik. 1. Untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. 2. Untuk komunikasi sehat dan positif. 3. Meningkatkan kreativitas dan penghasilan. 4. Untuk menjaga etika dan keamanan digital. Untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, internet memberi akses terbatas ke berbagai informasi dan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Ini sangat membantu siswa, mahasiswa, guru, bahkan orang tua. Contoh, mencari bahan presentasi sekolah dari situs seperti Wikipedia, Britannica, atau Perpusnas. Menonton video pembelajaran di YouTube edukasi, Zenius, Ruang Guru, Klan Academy, mengikuti kelas online seperti coding di Coding, desain grafis di Canva, atau kursus sertifikat Google. Dampak positif, memperluas wawasan, membantu belajar mandiri, meningkatkan kemampuan teknologi. Komunikasi sehat dan positif. Internet memudahkan komunikasi dengan siapa saja, kapan saja, tapi penggunaan yang baik adalah jika komunikasi itu sopan, bermanfaat, dan menjaga si etika. Contoh, chat dengan guru atau teman untuk diskusi tugas, video call dengan keluarga yang jauh, mengikuti webinar dan forum diskusi online. Dampak positif, hubungan sosial tetap terjaga, mendapat ilmu atau solusi dari orang lain, membangun jaringan kerja dan belajar. Untuk kreativitas dan penghasilan, internet memberi kesempatan untuk berkarya dan membangun usaha. Contoh, membuat konten YouTube, edukatif, atau blog bermanfaat. Menjual produk di marketplace, Shopee, Tokopedia, Etsy, menjadi freelancer, desain, menulis, coding di Fiverr, upworkproject.co.id. Dampak positif, mengembangkan keterampilan baru, menambah penghasilan, mengasah jiwa wirausaha. Untuk menjaga etika dan keamanan digital. Penggunaan internet yang baik akan sadar terhadap jejak digital dan melindungi diri dari bahaya cyber. Contoh, tidak membagikan data pribadi seperti KTP, nomor rekening, alamat secara sembarangan. Menggunakan password yang kuat dan menggantinya secara berkala. Memverifikasi kebenaran berita sebelum membagikannya. Cek fakta.com, tumbakhoax.id. Dampak positif, terhindar dari penipuan doxing dan cyberbullying. Menjadi pengguna yang bertanggung jawab, menjaga reputasi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 95, kelompok 5 ingin mempresentasikan jaringan komputer dan internet. Penggunaan internet yang tidak baik. 1. Untuk hal yang merugikan atau melanggar hukum. 2. Menyerap informasi tanpa verifikasi
3. Kecanduan internet. 4. Kurangnya kesadaran privasi dan etika. Untuk hal yang merugikan atau melanggar hukum. Internet bisa digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain jika tidak disertai kontrol diri. Contoh, mengakses situs pornografi, menyebarkan ujaran kebencian, hate speech, atau rasisme, melakukan penipuan online, modus undian, lowongan palsu, pinjol ilegal, dampak negatif, masalah hukum, UU ITE, kerusakan moral dan mental, mempengaruhi perilaku buruk di dunia nyata. Untuk menyerap informasi tanpa verifikasi. Mudahnya informasi membuat orang sering menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya. Hoax, contoh, membagikan berita palsu tentang vaksin, politik, atau agama di grup WA. Menelan mentah-mentah konten TikTok tanpa cek fakta. Dampak negatif, menyesatkan orang lain, menimbulkan Kecanduan internet. Penggunaan internet yang berlebihan bisa membuat seseorang lalai terhadap tanggung jawabnya. Contoh yang pertama, bermain game online atau media sosial 10 jam per hari. Yang kedua, bergadang karena nonton konten hiburan non-stop. Yang ketiga, tidak fokus belajar karena selalu ingin scrolling. Dampak negatifnya. 1. Prestasi turun. Yang kedua, kesehatan terganggu, mata lelah dan insomnia. Yang ketiga, kehidupan sosial jadi renggang. Kurangnya kesadaran privasi dan etika. Banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang mereka bagikan bisa berdampak buruk. Contoh yang pertama, membagikan foto atau video pribadi orang lain tanpa izin. Yang kedua, menjelek-jelekan seseorang lewat komentar atau status. Yang ketiga, mengunggah lokasi atau data pribadi ke publik. Dampak negatifnya bisa digunakan untuk kejahatan seperti pemerasan, penculikan. Yang kedua, menyakiti orang lain secara bijak menggunakan. Yang ketiga, yang pertama, menyebabkan konflik. Untuk belajar dan hal bermanfaat. Batasi waktu online, jangan sampai lalai belajar atau ibadah. Yang kedua, jaga etika dan sopan santun saat berkomentar atau membagikan sesuatu. Yang ketiga, lindungi data pribadi dan jangan asal klik link mencurigakan. Yang keempat, saring informasi sebelum membagikan. Sharing sebelum saring. Hoax pada internet. Hoax dari kata Inggris hoax adalah informasi palsu, menyesatkan, atau berita bohong yang disebarkan dengan tujuan tertentu, seperti menipu, menakut-nakuti, memprovokasi, atau hanya hiburan yang tidak bertanggung jawab. Hoax, informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar. Ciri hoax, tidak ada sumber yang jelas, tidak mencantumkan nama penulis, media resmi, atau institusi. Judulnya sensasional atau provokatif. Mengerikan, negara akan hancur karena ini. Menyuruh cepat dibagikan, contoh, sebarkan ke semua grup sebelum dihapus. Tidak bisa diverifikasi kebenarannya, tidak ditemukan di media terpercaya atau situs resmi. Tujuan penyebab hoax. Menyesatkan atau membohongi orang lain, mengadu domba kelompok masyarakat atau provokasi, menjatuhkan nama seseorang atau lembaga, menimbulkan kepanikan massal, mendapatkan uang dari klik, iklan, atau traffic tinggi. Contoh nyata hoax. Kesehatan. Minum air garam bisa menyembuhkan COVID-19. Politik. Contoh X dianggap penjahat. Ini buktinya. Agama. Siapa yang tidak menyebarkan ini adalah celaka. Sosial. Jangan keluar malam. Akan ada kerusuhan. Pendidikan. UN akan dihapus mulai minggu depan. Dampak bahaya hoax. Menimbulkan ketakutan atau kepanikan. Memecah belah masyarakat. Menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah atau media. Merusak reputasi seseorang. Membuat keputusan salah karena informasi keliru. Dapat diproses hukum selesai UU ITE. Landasan hukum di Indonesia. UU ITE
Pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen akan dipidana. Ancaman hukuman bisa dipenjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. Cara menghadapi hoax. Cek kebenaran informasi. Gunakan situs pengecekan fakta seperti turnbackhoax.id oleh Menfo, cek atau cek fakta.com. Kominfo, Go.id, hoax. Ada bagian khusus atau baca dari sumber resmi. Gunakan media terpercaya seperti kompas.com, Detik, BBC, CNN, Indonesia, Antara, Republika. Jangan mudah percaya judul, baca isi berita secara menyeluruh, bandingkan dengan berita lain. Jangan ikut menyebarkan meskipun katanya dari grup keluarga atau teman dekat. Tetap jangan dibagikan jika belum jelas. Edukasi keluarga dalam lingkungan. Ajak orang tua, saudara, dan teman belajar mengenali hoax. Kesimpulannya, internet adalah teknologi luar biasa yang bisa sangat bermanfaat jika digunakan dengan baik, dengan bijak, etis, dan bertanggung jawab. Namun, bisa menjadi berbahaya dan merusak jika digunakan untuk hal negatif. Gunakan internet untuk belajar, berkaya, dan berbagi kebaikan, bukan untuk menyebar keburukan atau kerugian orang lain. Sekian, terima kasih.